Gimana rasanya awal-awal nggak pakai Instagram ataupun Facebook? Kalau pengalaman aku, pertama-tama itu kayak diasingkan dari dunia nyata. Karena selama ini hidupnya di dunia maya. Berteman dengan banyak orang hanya di dunia maya. Teman di Facebook ribuan, padahal yang ketemu cuma satu dua. Di Instagram ratusan atau ribuan atau jutaan, tapi kan yang ketemu juga cuma satu dan dua. Rasanya pas berhenti pakai Instagram itu kayak ya itu, kayak lu itu dikucilkan, kayak lu itu merasa, bukan berarti orang mengucilkan kita, tapi perasaan gitu. Karena biasanya kita kayak yang melihat seluruh dunia itu hanya dengan satu klik, buka HP, klik, scrolling scrolling, ping 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 gitu. Kita bisa ngelihat orang lagi jalan kemana, teman-teman kita lagi ngapain, terus kita juga teman-teman kita juga bisa lihat kita itu lagi ngapain. Jadi kayaknya kita itu kayak buku yang terbuka, yang hanya dengan satu klik orang bisa tahu kita lagi ngapain, kita lagi di mana, kita lagi mikirin apa gitu, kita lagi sama siapa. Nah, pada saat berhenti memakai itu semua, itu kayak ya udah, itu sih maksudnya pengalaman pribadi. Pasti orang punya pengalaman yang beda-beda pada saat mereka berhenti untuk menggunakan salah satu atau salah dua, karena kan kalau namanya sosmed kan banyak gitu ya. Pada saat itu aku mutusin untuk langsung dua-duanya berhenti. Tapi berhenti itu memang gak sengaja, bukan yang niat gitu, niat pengen berhenti dari sosmed. Jadi awalnya itu gak sengaja. Kan ada juga orang yang pengen berhenti dari sosmed itu memang pengen gitu, pengen berhenti dulu make sosial medianya, kayak misalnya mau itu Instagram atau Facebook, dengan alasan masing-masing. Ada yang pengen nge-restart atau nge-reset otaknya, hidupnya, atau apapun itu, atau untuk nyoba gitu, kalau hidup tanpa itu semua bisa hidup apa enggak. Kalau pengalaman aku waktu itu tuh nggak sengaja, karena memang adalah sesuatu yang pengen gue hindarin gitu. Kayak misalnya nggak pengen orang tahu kalau gue itu lagi di mana, lokasinya lagi di mana. Nah, awalnya itu dari situ. Dan pada saat ngehapus, maksudnya kan bisa aja gitu, maksudnya orang kan kalau misalnya gue aktifin Instagram kan ya orang tetap aja nggak tahu dong gue lagi di mana selama itu gue nggak upload. Nah, tapi lama-lama ya ngapain juga punya Instagram dan Facebook kalau misalnya hanya untuk ngeliatin orang gitu, bukan untuk diri sendiri. Karena kan waktu masih aktif pakai Instagram dan Facebook itu ya nge-upload pun ya untuk diri sendiri aja gitu. Kayaknya tuh senang aja gitu kalau udah ngupload foto yang kita suka, foto yang udah kita edit dan segala macem, terus kita upload, itu kayak ada rasa senang aja gitu sendiri, senang udah nge-upload. Terus sadar nggak sadar kita itu kayak yang gue nih habis dari sini gitu, gue nih habis ngelakuin ini gitu, gue nih yang cantik yang bisa berpose seperti ini, itu maksudnya sadar nggak sadar ya salah satu tujuannya pasti itu gitu. Ya logikanya gini aja, ngapain juga diupload kalau misalnya kita nggak berharap orang ngeliat gitu. Tapi kita meresponnya itu beda-beda. Ada yang ngerespon kayak misalnya kalau nggak dapet like tuh kayaknya aduh gimana gitu. Tapi kalau misalnya nggak di like juga ya udah cuek aja. Jadi kembali lagi, sebijak apa sih kita memakai sosial media kita. Dan gue sih sadar waktu itu gue nggak bijak. Kalau misalnya nggak nge-upload tuh kayaknya udah kehabisan kata-kata, udah kehabisan mau ngelakuin apa tuh bingung gitu. Tapi kalau misalnya selama gue masih punya Instagram gitu, gue punya Facebook, jadi gue punya kerjaan gitu, kayak misalnya ngotak-ngatik foto terus gue upload gitu, terus atau komen-komen di tempat orang,
nge-like foto orang gitu, scrolling segala macam. Terus apalagi kalau misalnya kita di like mantan atau kita nge-like mantan, itu ada perasaan yang beda gitu. Burem. Jadi awalnya sih dari situ ya, jadi nggak sengaja, bukan nggak sengaja, maksudnya memang sengaja nggak make karena ada tujuan menghindar dari seseorang atau menghindar dari sekelompok orang. Dan akhirnya pada saat udah sebulan berjalan, yang awalnya tuh pokoknya nggak munafik, aku akuin itu boleh dibilang stres. Karena waktu memutuskan itu bener-bener posisinya itu aku lagi nggak kerja, terus mau ngapa-ngapain juga nggak bisa gitu. Jadi waktu itu bener-bener merasa kayak misalnya ini udah nggak punya temen nih, kayak merasa nggak punya teman, kayak merasa nggak lagi di dunia yang biasanya aku jalanin. Yang teman-teman yang biasanya aktif kita kontek-kontekan lewat sosial media, mau itu lewat DM, mau itu lewat Facebook, Messenger, segala macam, itu langsung hilang. Jadi ya bayangin aja gitu, kalau misalnya lu yang biasanya connect dengan dunia luar, connect dengan teman-teman lu yang jauh segala macam, ya udah langsung kayak gitu aja gitu. Tapi dari situ lu bisa tahu gitu, temen lu yang real, teman yang nyata, dan teman sosmed gitu. Karena memang banyak orang yang sukanya itu komunikasinya lewat sosmed dibandingkan kontak langsung. Kayak misalnya SMS, telepon, kan ada juga kayak WhatsApp, Line, itu kan juga bisa chat-chatan, telepon-teleponan gitu. Tapi beda aja gitu kalau misalnya lewat Instagram dan Facebook kan, itu kita bisa kayak misalnya lu upload foto, komen gitu, jadi kayak merasa diperhatiin, kayak merasa dipeduliin gitu. Itu dulu gue masih punya ada rasa itu. Nah mungkin karena gue punya rasa itu, jadi kalau misalnya gue nggak nge-like orang, gue nggak ngelihat apa yang jadi aktivitas teman kita, itu kita kayak ngerasa yang nggak enak nih, kalau gue nggak like pasti dikiranya gue nggak peduli gitu. Jadi dulu tuh masih ada pikiran-pikiran seperti itu gitu. Nah pada saat nggak pakai sosial media itu juga dulu pernah mikir gitu, teman-teman gue ini masih ini nggak ya, kalau misalnya gue nggak pakai, takutnya mereka berpikir kalau misalnya gue sombong banget sih menghilang dari sini, menghilang dari situ gitu. Tapi dari situ lu bisa tahu temen lu yang sebenarnya tuh yang memang peduli, pasti mereka akan langsung nanyain gitu. Ada yang nanyain lewat WhatsApp, ada yang telepon, ada yang SMS bilang, apa kabar, lu kemana aja, kok di ini udah gak pernah aktif, di Instagram udah gak pernah aktif, di Facebook gak pernah aktif gitu, sehat-sehat aja gak gitu kan. Terus bukan hanya temen, keluarga juga, istilahnya ya keluarga jauh, keluarga inti kan nggak mungkin juga kalau misalnya kita nggak pakai sosial media terus mereka langsung mau putusin komunikasi dengan kita, nggak. Tapi maksudnya yang masih ada hubungan keluarga juga kan, ada yang mereka itu lebih nyaman untuk berkomunikasi di sosial media dibandingkan dengan kayak komunikasi langsung gitu, kayak misalnya teleponan langsung ya kan. Apalagi zaman sekarang kan masa pandemi ini ya nggak mungkin juga kita mau ketemu kumpul-kumpul dengan teman-teman segala macam, pasti itu semua kita lakukan kayak ya paling nggak teleponan, video call segala macam, atau nggak SMS aja, nggak perlu karena kan kita sibuk gitu. Jadi itu pengalaman aku awal-awal nggak pakai sosial media, rasanya seperti apa ya, pengen aja gitu ngomongnya ke kamera aku yang depan ini. Walaupun gak ada yang nonton ya, kalau misalnya ada yang nonton nih, satu kayak kamu yang lagi nonton, mungkin saat ini lagi pakai sosial media atau lagi sama-sama belajar untuk tidak pakai sosial media, selamat berjuang, gitu aja dulu.